Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Muda, selamat bergabung kembali di podcast Youth Center di Sparbudpora, Tanjung Jabung Barat. Youth Voice Positive Impact. Saya Fitri Husada dan rekan saya. Saya Aidi. Di edisi kali ini kita akan bincang-bincang dengan salah satu pemuda berprestasi kebanggaan Tanjung Jabung Barat. Dulu di tahun 2014, kita dibuat takjub dengan hafalan Qur'annya di layar televisi. 12 tahun berlalu, begini kondisinya sekarang. Eksis sebagai konten kreator dakwah yang videonya sering muncul di media sosial kita. Gak cuma itu, sosok ini juga jadi salah satu pemuda berprestasi kebanggaan Tanjung Jabung Barat. Gimana sih ceritanya dari Hafiz Cilik bisa adaptasi dengan menjadi konten kreator dakwah? Yuk kita bincang-bincang santai dengan orangnya langsung. Ini dia Ahmad Hadi Ismatu Zakwan. Waalaikumsalam. Udah kata ahlan wassalam. Kita keluarkan juga lah. Stay halal. Ya, terima kasih sebelumnya Aja udah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast Youth Center ini. Terima kasih banyak sudah bisa diundang, sudah bisa silaturahim sama kawan-kawan dari Youth Center. Boleh kenalan dulu nggak Zah? Siapa sih sebenarnya sosok Ahmad Hadi Ismatu Zakwan ini yang akrab dipanggil Aza? Singkatnya nama panjang Ahmad Hadi Ismatu Zakwan. Biasa dipanggil kawan, dipanggil yang kenal Azza. Sebenarnya kami ini emang asli budak tungkal lah, orang tungkal lah. Tinggal di Sriwijaya. Lengkap. Iya. Mengapa lebih senang dipanggil Aza? Karena kalau ceritanya tuh cukup unik. Nah, jadi ceritanya waktu kecil sebelum akikoh kan ada proses penamaan ya. Proses penamaannya tuh kurang lebih ini cerita dari orang tua yang kami dengar ya, yang kami dengar. Kita tak mungkin mengalami ya. Ini tahu, udah nyadar, masih bocil. Nah, jadi ceritanya tuh katanya waktu itu ada rembukan lah gitu kan sama beberapa ustadz gitu, Azza gitu. Jadi dipilihlah nama Ahmad Hadi Ismatu Zakwan. Nah, kalau misalnya Ahmad Hadi Ismatu Zakwan nih dipanggilnya Ahmad, nanti pas besar ketemu kawan dipanggil Mamat katanya gitu. Nah, habis itu kalau misalnya Hadi pula nanti dipanggil Didi katanya. Malah overthinking duluan gitu. Belum lagi besar. Ya, kocaknya ya segitulah gitu kan. Tapi ya alhamdulillah lebih mudah diingat, lebih simple lah gitu kan kalau Azza. Sampai akhirnya sampai sekarang Azza. Masa kecil seperti apa yang membentuk karakter Aza hingga menjadi seorang hafiz? Ya, kalau masa kecil nih payah lagi ceritanya banyak ya. Nah, masa kecil kalau kami sendiri itu dari awal tidak ada terbesit sama sekali tuh untuk mulai menghafalkan Al-Quran, untuk belajar Al-Quran gitu. Malah waktu kecil tuh kami tertarik tuh sama kayak nyanyi-nyanyian lagu barat, Bruno Mars. Saya udah umur 5 tahun suka nyanyi lagu Bruno Mars. Sedap juga ya. Suka lagu Justin Bieber. Mantap juga seleranya Bang Ra. Gitu dulu. Tapi nah, suatu saat tuh nontonlah kami ini acara Hafiz Indonesia. Di season pertamanya 2013. Jadi Hafiz Indonesia 2013 itu yang season pertamanya, kami ikut yang 2014 kan. Berawal dari situlah nonton acara nih kan siang-siang Ramadan. Masih budak tuh, masih budak, masih kecil. Jadi setelah nonton tuh mulai muncullah rasa motivasi gitu buat mulai ngapal Quran gitu. Langsung tuh bilang sama Umi Abi. Umi, Abi, tengoklah tahun depan Azza pasti bakal muncul di TV itu. Tapi kalau dipikir-pikir lagi sekarang berarti motivasi aku ngapal Quran dulu tuh buat masuk TV. Anak kecil. Tapi wajar dulu kayak apa zaman-zaman dulu tuh kan TV ini betul-betul cita-citanya orang-orang nak pengen masuk TV gitu kan. Akhirnya singkat cerita ya dengan bimbingan yang ada diarahkan lah. Kalau ngapal Quran ya bukan cuma mau masuk TV kan. Ya, tentunya biar ikhlas juga karena Allah gitu. Jangan semata-mata karena TV. Akhirnya orang tua pun support mulai menghafalkan Al-Quran. Ya, umur berapa itu mulai motivasi itu? Umur 5 tahun. Umur 6 tahun. 6 tahun nonton tuh. Bagi sebagian orang kan untuk menghafal Al-Quran itu juga bukan hal yang gampang. Walaupun bagi beberapa orang ada itu hal yang mudah untuk menghafal. Nah, untuk
usia 6 tahun itu pola yang diajarkan Abi sama Umi Ya. untuk menghafal itu seperti apa? Apakah dibacakan kemudian Azza Ya. mengulang atau seperti apa? Apakah di umur 6 tahun justru Azza sudah pandai membaca Al-Qur'an sehingga ya pola yang sekarang nih Ya. baca hafal sendiri itu Betul. gimana tuh? Kalau waktu umur 6 tahun itu malah kami belum bisa sama sekali baca Quran. Iqra aja tuh saking ketatnya, jadi kami belajar Iqra itu sama Abi. Dan untuk belajar irama ada juga sama beberapa ustadz gitu kan yang didatangkan ke rumah gitu. Belajar nada qori'nya kan gitu. Terus kalau yang untuk ngapal dewe ini kami kan belum bisa. Akhirnya dibimbing sama Abi atau sama Umi. Jadi Abi sama Umi ini saling support lah gitu. Dia di antara kesibukan waktunya gitu meluangkan gitu. Misalnya Abi sibuk, Umi. Misalnya Umi sibuk, Abi gitu. Waktu itu cara ngafalnya kami didikte, talaki kalau metode itu. Talaki itu jadi Abi baca satu ayat, nanti kami ikuti. Tidak bakal lanjut ke satu ayat berikutnya sebelum yang satu ayat ini dah betul-betul hafal. Hafal dengan ini ya, dengan tajwidnya langsung. Hafal dengan tajwid, makhrajul hurufnya tidak tertukar-tukar gitu kan. Supaya ya biar yang hafal nih kalau ketika diulang lagi itu tidak begitu sulit gitu. Kadang ada yang kita nih banyak pengen terus nambah terus makin banyak gitu. Ngebut, pengen ngebut gitu. Nah, sedangkan ngafal ini ternyata tidak boleh ngebut-ngebut gitu. Tetap harus banyak diulangnya daripada banyak penambahan. 6 tahun tuh kan masanya main tuh. Iya Ya. betul. Tentu zaman itu gadget belum terlalu kuat kali. Belum Iya, terlalu belum, kuat. belum. Nah, Itu kan tantangannya kan mungkin bermain di luar. bermain sama Atau mungkin karena tadi hobi nonton dengar lagu Bruno, Oh, iya. Justin Bieber itu. Nah, ada kan kalimat distract nih, kan terganggu Iya. dengan itu. Apakah terganggunya misalnya lagi ngapalnya tiba-tiba dengar pengen nyanyi lagi. Apakah atau sebaliknya gitu. Nah, justru kami mulai menghafal Al-Quran kan umur 6 tahun dan emang kami ini orangnya auditori. Jadi ngafal itu mudah dengar audio. Iya. Waktu itu kami lagi suka nih dengar irama Syekh Muhammad Thaha Al-Junaid namanya. Syekh Muhammad Thaha Al-Junaid itu ya waktu itu kan iramanya tuh tergolong enak lah gitu, mudah diikuti sama simple tapi tetap nyentuh hati gitu. Akhirnya suka lah gitu buat didengarin gitu. Sebagai pengganti dari yang Bruno Mars di sebut tadi ya. Oh, itu benar-benar ganti. Nah, itu alhamdulillah perlahan Perlahan. pelan-pelan mulai teralihkan dari yang semuanya suka musik, alhamdulillah mulai suka ngaji waktu itu kan. Ya, dari situlah mulai bisa berirama tuh karena sering dengar itu tadi. Itu juga jadi salah satu faktor bisa belajar irama di banyak dengar murotal tadi. Apakah disesuaikan dengan yang biasa didengar itu dengan belajarnya? Aku pengen belajar lagunya lagunya ini nih irama ini nih dengan yang Bisa ngajar. lah, Quran sama musik beda dong. Enggak, maksudnya yang kan Nah. biasanya kan dengar Ya. dengar Syekh tadi kan. Ya, Pas ya, belajar ya. dengan orang yang didatangkan ke rumah, maunya lagu yang kayak gini nih. Oh, irama kayak betul, gini. ya. Request gitu ya. Request Oh. ya. Alhamdulillah kami ketemu ustadz yang bisa mensupport kami dalam soal irama nih. Jadi irama kami itu bukan ditentukan ustadz, tapi kamilah yang belajar menentukannya gitu. Belajar menentukan karena yang namanya kami masih kecil tidak bisa langsung arahkan irama-irama yang berat gitu. Iya. Tapi coba dipilih irama-irama yang disukain dulu. Nah, irama yang disukain apa? Yaitu tadi irama Syekh Muhammad Thaha Al-Junaid. Akhirnya guru itulah, kalau guru kan semua irama bisa lah. Iya. Ustadz Qori Tungkal masya Allah semua kan. Akhirnya disitulah mulai dibimbing yang irama tadi. Jadi polanya mendengarkan satu irama yang disenangi. Kan di satu irama disenangin, Kemudian baru tapi harus ada pembimbingnya. baru Harus belajar ada yang dengan orang membimbing, yang belajar membimbing. dengan yang membimbing. dalam rentang 6 tahun masuk ke hafiznya di umur Masuk ke Hafiz di umur ke-7 tahun. Nah, ini lanjutan dari cerita yang tadi tuh. Nah, Nah, 6 bulan setelah kami mulai menghafal, setelah nonton tadi, Hafiz Indonesia yang tadi itu. Pas nih 6 bulan itu alhamdulillah selesai hafalan 1 juznya, juz 30 juz waktu 30. itu. Dan waktu itu syarat masuk Hafiz Indonesia 1 juz cuman. Tidak kayak sekarang, 5 juz. Sekarang lebih ketat lagi. Iya, sekarang sudah 5 juz. Bahkan sempat 7 juz gitu. Dan batas umur waktu itu 7 tahun dan umur kami masih 6 tahun. Ya. Jadi masih bisa berpeluang ikut gitu kan. Akhirnya Umi Abi itu iseng-iseng lah daftarin gitu kan. Enggak masuk, alhamdulillah, masuk alhamdulillah nian gitu kan. Akhirnya ya awalnya buat nyenengin aja gitu. Azan nih. Ya tergerak lah gitu buat semangat ngapal Quran. Tapi Umi Abi itu pesankan gitu. Nah, kalau misalnya enggak diterima tetap ngapal Quran ya. Jangan pernah putus. Oke lah gitu. Alhamdulillah
qadarullah 2 bulan setelah kami daftar itu. Mhm. Jadi kan seleksi pertama tadi itu kan yang tadi daftar formulir sama kirim video. Oke. Nah, itu seluruh Indonesia itu perkiraan ada ratusan anak. Oh, jadi seleksinya dari kirim Video video. dulu Nah, ya. seleksinya kirim video dulu. Setelah itu nanti kalau lolos baru yang tes audisi. Belum tes yang Hafiz Indonesia yang masuk aslinya Audisi belum. masuk ya. Nah, masih audisi masuk dulu kayak Indonesian Idol gitu kan. Iya. Singkat cerita 2 bulan setelahnya tuh dapatlah telepon tak dikenal Umi nih gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kami dari tim Hafiz Indonesia RTI menyatakan kalau Azani lolos masuk audisi Hafiz Audisi, Indonesia gitu. Kata Umi, wah penipuan nih. Mana ada bebual nih. Masa anakku berhafal sejuz sudah bisa ini. Iya. Kayak langsung sentimen nggak nyangka gitu kan. Iya. Akhirnya kru RCTI yang nelpon nih nyari Azanya gitu. Azanya mana Bu? Sini. Biar telepon saya gitu. Akhirnya kami dites sambung ayat di telepon tuh. Oh, sambung ayat. Nah, dites sambung ayat. Barulah Umi percaya kalau itu tuh emang kru dari Hafiz Indonesia. Alhamdulillah setelah itu menjalanilah tuh proses audisinya, ada 72 orang yang tersaring daripada ratusan tadi tuh. 72 tuh udah tayang. 72 belum tayang. tayang. Nah, itu masih di balik layar gitu sebelum tayang. Di situ 72 diseleksi lagi dari 72 tuh jadi 32 anak. 32 anak. Dan itulah yang masuk Hafiz Indonesia 2014. Itu kan ada karantina ya? Ya, Ada jadi karantina. ketika sudah masuk Hafiz Indonesia 2014 itu kita masuk karantina dan ada asatid juga yang membimbing, ustazah gitu kan. Dari situlah selama setiap hari itu, setiap babak sebelum dimulai itu ada pembimbingan lah gitu kan untuk para peserta nih gitu. Dan dibimbingnya bukan juga berarti kayak spoiler soal ya, Oh. nah, bukan juga ya. Persiapan Tapi materinya. persiapannya tuh supaya lebih mantap lah gitu kan. Meskipun ada beberapa, tapi yang jelas kan makro itu pasti dikasih tahu lah. Misalnya Iya, kalau iya, kita iya. MTQ baik Iya. gitu, itu pasti ada tantangannya dikasih tahu nanti bakal baca surat apa baca. Tapi kalau yang sambung ayat misalnya gitu, Itu kalau belum sambung ada ayat yang- betul-betul enggak ada, gitu. Betul-betul enggak di setting gitu. Itu berapa bulan karantina? Karantina itu selama sebulan. 1 bulan. Karena kami alhamdulillah sampai final, Allah takdirkan alhamdulillah, dan bertahan kami sampai final itu kan ada 3 orang berarti kan selama sebulan itu tadi. Akhirnya alhamdulillah Allah kasih Allah takdirkan buat juara 2. Waktu itu juara 1-nya Musa mungkin. Musa ya, Ya. ingat Musa. 3-nya ada Fuadi dari Bima. Dari situlah alhamdulillah dari Hafiz Indonesia ini kami bisa inilah Allah anugerahkan buat menghajikan kedua orang tua, buat memberikan hadiah umroh gitu. Selama 1 bulan tuh bagi Iya. anak kecil, ini kan karantina. Walaupun kan didampingi ya sama Abi atau Umi ya. Iya. Di karantina itu kan. Tapi kan ada kesan nih kalau niat anak yang nggak kuat, ada bosan di situ. Betul. Apakah pernah muncul ada rasa bosan itu? Pasti itu Pak. Kita tuh pasti ada rasa bosan, pasti ada rasa jenuh ketika menjadi peserta di Hafiz Indonesia itu kan ya. Belum lah anak kecil gitu. Bahkan kan salah satu alasan kenapa Hafiz Indonesia itu tidak ditayangkan live. Hafiz Indonesia itu kan nggak live. Iya, Iya. recording. Pasti rekod dulu baru live. Jadi syutingnya tuh di luar bulan Ramadan. Karena sempat Hafiz Indonesia itu di bulan Ramadan live itu banyak nian yang di-cut gitu. Banyak nian kejadian yang terduga karena bocil-bocil ini Iya. katanya. Heeh. Akhirnya ya salah satu bentuk pencegahannya tuh Hafiz Indonesia tuh di syuting di luar bulan Ramadan. Tapi kalau dari orang tua sendiri ya waktu itu tuh sempatlah beberapa kali tuh kami masuk babak yang tidak aman gitu misalnya gitu. Oh, ya, Hampir ada, ya. dieliminasi, Iya, hampir bayi dipulang. Makanya sampai selesai Hafiz Indonesia itu sebulanan itu baju yang di dalam koper tuh tidak pernah nih kami masukkan ke dalam lemari. Karena kayak pesimis lah tiap hari itu rasanya Iya, gitu. iya. Kawan-kawan ada Musa yang Ya, 30 juz di umur 30 juz, setengah ya, tahun hafalannya oke. sebegitu kuat, ada kawan yang lain bacaannya bagus, hafalannya kuat, banyak gitu. Tapi dengan tawakal, dengan usaha yang seadanya inilah gitu kan. Alhamdulillah Allah takdirkan lah gitu untuk bertahan gitu. Dan orang tua pun Umi Abi pun selalu menguatkan, selalu optimis lah gitu. Insyaallah Azza bisa. Apa sih? Kadang-kadang kan kita kalau ikut tanding nih, ada down lihat orang yang lebih hebat, ada down orang yang lebih kayak tadi si Musa tadi. Musa tadi yang hafalnya lebih jauh, lebih banyak jumlah hafalan segala macam.
secara diri pasti kan diingatkan oleh Abi sama Umi, ayo tetap aja semangat, tapi Iya, yang jangan memotivasi diri pesimis. sendiri di umur 6 tahun itu apa yang dimotivasi diri sendiri di saat itu gimana sih, karena kebayang nih Iya, kalau kita ini udah betul. dewasa nih udah besar Iya. besar kan pasti motivasinya kan bisa apa istilahnya itu memberikan afirmasi positif ya ke diri Iya, afirmasi. afirmasi. Tapi untuk umur 6 tahun loh yang masih nontonnya Doraemon kan istilahnya Iyalah. itu tuh apa sih Iya. afirmasinya, Mbak? Wah, ini walaupun tantangannya banyak yang lebih hebat tapi tetap bertahan seperti apa sih? Kalau dari kami sendiri sih hadirnya Umi Abi lah. Karena Oh, mau menjadi tidak mau penguat. orang tua itulah yang menjadi penguat bagi anak kan gitu. Apalagi di usianya masih kecil gitu. Kalau anak-anak berpikir aku akan bisa, aku pasti bisa. Kayak inspirator Iya, gitu itu. kan. Nah, nah, Jangan-jangan dari kecil sudah jadi Iya. Anda bisa. Anda bisa. Nah, tapi yang jelas Umi Abi yang selalu hadir buat Aza gitu, buat selama perjalanan di Hafiz Indonesia itulah. Emang ada masa ketika kami tuh down, bahkan nggak mau tampil tuh, pengen balik be cepat-cepat ke Tunggal lama nih di karantina. Ya, betul. Sempat ada rasa-rasa kayak gitu. Ya wajar gitu, namanya juga anak gitu kan. Tapi kayaknya yang menjadi poin penting itu kuat, bukan selain kuatnya anak, ada kuatnya orang tua juga gitu, yang mendampinginya sampai akhir. Kita kebayang kan. Iya, betul. Iya, betul. Di Kita umur yang iya, sangat kita muda tadi. menghafalkan buat duha kan susah nih. Betul. Kita menghafalkan juz 30. Jus 30. Dengan tantangan dengan tajwid yang benar. Itu kan tidak mudah. Ya, silakan Dio. Banyak orang mengenal Aza ini sejak Hafiz Indonesia. Nah, bagaimana pengalaman itu mengubah hidup Aza sampai sekarang? Pengalaman kami setelah Hafiz Indonesia berarti ya. Ya. Nah, setelah Hafiz Indonesia ini ya alhamdulillah yang kami rasakan banyak sekali yang apa namanya tuh kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan lah gitu kan. Mulai dari setelah Hafiz Indonesia tuh sempat juga mengikuti beberapa lomba di nasional gitu kan. Kemudian itu tadi yang sudah kami sampaikan, sudah bisa menghajikan kedua orang tua, memberikan hadiah gitu. Tapi yang kami garis bawahi ternyata ketika sudah besar sekarang tuh bukan ketika aku sudah ngapal Quran, aku sudah hafal Indonesia tuh, oh ternyata aku bisa pergi haji. Setelah hafal Indonesia bukan ternyata aku bisa pergi umroh, bukan gitu. Tapi yang mengubah hidup kami saat ini adalah ketika kami tuh mulai terfikirkan kalau ternyata ketika kita tuh selalu gitu pengen hidup bersama Al-Quran, terus pengen menghafalkan Al-Quran, murojaah, mengulang-ulangnya, bukan ketika di waktu kecil, bukan ketika di Hafiz Indonesia cuman, tapi setelah di Hafiz Indonesia itu ketika kita semakin menguatkan diri kita bersama Al-Quran, maka akan Al-Quran muliakan diri kita. Nah, ini yang kami rasakan lah gitu dari berbagai pengalaman gitu. Jujur kami juga bukan yang paling baik, bukan yang paling inilah ya, bukan yang paling keren karena Quran gitu, tapi Al-Quran yang keren gitu, sudah mengantarkan kemuliaan-kemuliaan itu tadi. Jadi Al-Quran lah yang mengubah hidup. Satu yang dulu ketemu Syekh Ali Jaber ya. Alhamdulillah. Waktu itu Syekh Ali Jaber pertama kali juri di Hafiz Indonesia di tahun kami. Di tahun itu kan. Iya, di tahun aja. Pengen tahu seunik apa Syekh Ali Jaber itu. Seunik almarhum ya. Iya, almarhum itu. Almarhum Syekh Ali Jaber itu yang pertama yang paling apa namanya? Menonjol lah daripada diri beliau tuh lembut. Kata-kata menggambarkan Syekh Ali Jaber itu misalnya, lembut. Syekh Ali Jaber itu orang-orangnya lembut yang dalam tutur katanya, tidak pernah sedikit pun marah, ataupun kalaupun misalnya mengkoreksi bacaan itu beliau kan sangat teliti ya, Ya, sangat terkenal killer kalau di Hafiz Indonesia itu dalam apa mengingatkan bacaan itu tadi. Tapi di sela-sela diingatin itu kan misalnya itu pasti ada nyertakan nasihat, ada nyertakan pesan, tetap semangat, tetap optimis gitu. Bukan karena lidah kamu, bukan lidah orang Arab, kamu tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik gitu. Jadi Ali Jaber ini ya, secara tidak langsung memang merupakan murabbi kami. Murabbi itu bedanya dengan ustadz. Kalau di dalam ilmu bahasa Arab tuh dia murabbi ini yang sekedar bukan mengajarkan pelajaran tapi juga mengajarkan kehidupan, memimpin jalan guru. Makna guru sebenarnya gitu. Jadi yang kami rasakan Syekh Ali Jaber ini benar-benar sosok guru yang mengubah lah hidup kami. Terutama ketika masuk Hafiz Indonesia ini kan bertemu beliau, banyak dapat nasihat dari beliau, arahan. Kalau Syekh Ali Jaber ya. Kan cukup terkenal lah. Iya. Cukup terkenal lah beliau almarhum itu bahasa dia naik juga di Hafiz Indonesia. Iya. Menjadi guru dengan kelembutan segala macam. Jadi pengen tahu
selembut apa sih saya bilang gitu. Ya, Nah, apa tantangan terbesar bagi Aza setelah dikenal publik sejak usia muda? Oke, kalau star waktu syndrome nggak sih? Ini sempat tapi tes. justru malah kami waktu kecil tuh kayak merasa kayak apa ya? Mungkin karena masih kecil juga ya, ini mungkin masih kecil juga. Kalau dirasa-rasa tuh kayak ya apa sih aku kadang pengen main gitu misalnya gitu. Tapi kadang-kadang ada orang pengen ngajak foto Ya, atau apa betul, gitu. betul. Nah, di sisi lain sebagai anak kecil tuh kayak merasa kayak apalah aku nih kayak pengen main gitu, masih banyak pengen main gitu. Tapi orang-orang mulai banyak kenal gitu. Tapi di satu sisi kalau dilihat lagi ya mungkin itulah cara Al-Qur'an memuliakan itu tadi, bukan karena dikenalnya Iya, gitu. iya. Tapi supaya kita tuh bisa lebih menjaga adab, menjaga akhlak gitu. Orang udah banyak nengok minimal gitu Iya. bisalah kita menampilkan penampilan yang baik gitu di hadapan orang tuh. Walaupun awalnya karena orang gitu kan, tapi pelan-pelan insya Allah kalau kita terus terbiasa dan menjadi orang baik juga gitu. Kalau yang kami rasakan ya setelah Hafiz Indonesia itu. Dan ya itu tadi, kemuliaan Al-Qur'an itu tak pernah henti-hentinya sampai saat ini itu ketika setelah Hafiz Indonesia tetap istiqomah bersama Al-Qur'an ini emang mempengaruhi berbagai apa ya, berbagai sisi kehidupan yang kami jalani lah. Pada saat diumumkan sebagai juara 2 bagi baik bocah 6 tahun, itu yang terpikiran apa tuh? Juara 2. Kalau nengok di video itu kami ada geleng-geleng tuh. Kayak nggak Seperti mungkin. tidak menyangka. Kan yang pertama disebut kan juara 3. Ya juara 3 dulu. Habis yang kedua langsung juara 1 gitu. Iya. Jadi tidak ada sebutin juara 2, tidak ada. Oh, udah Gitu. ada. Oh, Jadi langsung juara 1 iya. otomatis kan langsung Langsung juara juara 2 dua. tahu lah Oh, gitu. iya, iya. Kan 3 orang. Kita cerita ya waktu itu kalau nonton di videonya tuh kami kayak geleng-geleng kepala gitu karena emang dari awal itu entah kenapa di Hafiz Indonesia ini malah semata-mata kami itu hadir bukan buat ikut lomba baik gitu. Banyak nih pelajaran-pelajaran yang kami dapatkan gitu bersama para asatid, bersama para syekh-syekh yang ada di Hafiz Indonesia itu. Jadi kayak nampar diri gitu. Kami di Hafiz Indonesia itu layak lah kayaknya juara 2 gitu. Nah, bisa baik. Nggak layak kami juara 1 misalnya gitu kan. Tapi ya alhamdulillah Allah takdirkan dan yang penting tuh yang pelajaran yang paling kami ingat sampai sekarang di Hafiz Indonesia itu kami itu diajarkan sama asatidah sama ustadz-ustadz yang ada di guru karantinanya tuh kalau kita juara ngafal Quran itu bukan untuk juara Hafiz Indonesia tapi untuk juara di hadapan Allah. Nah, itulah yang kami yakinin sampai sekarang gitu karena perjalanan lomba Hafiz Indonesia itu ternyata belum selesai gitu. Perjalanannya ini masih terus berlanjut. Hafiznya ini, Hafiz itu kan artinya menjaga. Iya. Nah, menjaga Al-Qur'an itu bukan ketika supaya sampai juara 1 Hafiznya saja, tapi sampai juara ketika sudah menyentorkan hafalan kita di hadapan Allah. Nanti kata Nabi di yaumul qiyamah itu di hari kiamat para orang-orang yang menghafalkan Al-Qur'an dikatakan kepada mereka iqra, bacalah, wartaqi dan naiklah. Waratil kama kunta turatil fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Bacalah sampai ayat terakhir yang kau hafal. Nah, dan disitulah letak surga ini. Jadi makin baca, makin ayat, makin naik surga yang kita dapatkan insya Allah gitu kan. Jadi masih panjang perjalanannya. Sebagai pemenang Hafiz, melihat tayangan Hafiz sampai sekarang, di edisi terakhir 2006 kemarin kita lihat kemarin. Menurut Azza perkembangan anak-anak di Indonesia khususnya di Indonesia menghafal itu seperti apa kan di zaman Azza 1 juz nanti ada yang 5 juz ada yang 7 juz nah sampai menurut Azza anak-anak Indonesia sekarang menghafal Al-Quran itu seperti apa? Kalau sekarang justru yang kami syukuri mungkin dengan hadirnya di Hafiz Indonesia ini kan banyak sekali menginspirasi tentunya gitu kan menginspirasi anak-anak untuk mulai tergerak menghafal Quran dari Hafiz Indonesia ini orang-orang mulai berpikir oh ternyata yang bisa menghafal Quran itu bukan cuma anak kiai, bukan anak-anak ulama ya, gitu. Karena banyak profilnya bukan waktu anak dulu ya kita lihat yang banyak menghafal Quran itu ya anak-anak ustadz gitu. Kalau anak-anak biasa ini mana bisa menghafal Quran. Padahal Al-Quran ini dewa sudah janjinya Allah mudah kata Allah kan walaqad yassarna Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Quran ini sudah aku mudahkan, tinggal ada yang nak ngambil pelajaran, ada yang nak mau menghafalkan gitu. Nah, disitulah kami lihat perkembangan para hufad, para hafidhullah di Indonesia ini Masya Allah di tahun makin tahun ke tahun
Bahkan sekarang kami lihat bukan cuma di Hafiz Indonesia lah gitu, sudah berjamur kan Iya. mahat-mahat tahfiz. Terutama di kota kita juga nih Kuala Tungkal Iya. sudah banyak mahat-mahat yang sudah menyediakan kurikulum tahfidz. Yang sebelumnya tak ada kurikulum tahfidz, ada kurikulum tahfidz gitu. Orang-orang mulai berbondong menghafalkan Al-Qur'an. Di situ sih yang kami lihat perkembangan inspirasinya Hafiz Indonesia ini kepada masyarakat, terutama yang ada di luaran sana, membentuk pola pikir juga kan gitu kan, sehingga banyak yang anak-anak yang sebelumnya semangat untuk seperti kami tadi tuh semangatnya Al-Quran awalnya karena masuk TV itu tak apa-apa awalnya gitu, awalnya tak apa-apa semangat menghafal Al-Quran itu karena masih pengen terkenal, pengen apa gitu, tapi seiring berjalannya waktu pasti dia akan menemukan pengarahan-pengarahan yang baik sehingga bisa menjadi penghafal Al-Quran yang baik. Tapi setelah Azza kita dari Jambi tidak ada lagi. Ada, masih Oh, ada. masih ada. Kalau dari Tungkal nih masih ada namanya Adinda sama Nurul. Ada lagi yang dari Tungkal. Ada juga yang di Jambi. Kalau yang dari ada yang dari Jambi itu namanya Ilham tahun 2015. Dan yang terbaru di tahun 2021. 2021 sama 2024. Itu ada namanya Ryan dari Sarolangun. Ryan dari Tebo. Sama ada namanya Aska dari Jambi. Itu Aska tuh Tungkal nggak? kalau Aska itu orang Jambi. Orang Jambi. Ya. Kalau yang satu lagi Ryan juga dia juara 2 juga tuh FIA. Yang Ryan itu yang dari Tebo. Kalau dari Tungkal? Dari Tungkal baru bertiga itulah kayaknya. Nah, kalau melihat kondisi kita nih, kan dari kacamata Azza yang memang ya, tanda kutip memang terlibat langsung dengan orang-orang yang berkegiatan menghafal Al-Quran, kemudian lihat perkembangan beberapa tempat pengajian segala macam. Potensi kita nih, anak kecil kita, karena Hafiz kan anak kecil kita itu bisa mengikuti jejak Azza itu seperti apa sih? Wah, jangan ngikutin jejak kami. harus jejak nonton masuk TV dulu kan. Oh gitu. Jejak masuk TV dulu. Iyalah. Ya intinya jejak menjadi penghafal Al-Quran sampai mati. Ya, jangan jejak masuk TV. Ya. Takutnya habis masuk TV dan ngapal Al-Quran lagi. Nah, jadi potensinya semua anak, bukan cuma anak-anak Tungkal lah gitu. Semua anak, bukan anak ya anak Tungkal, anak Jambi, anak Indonesia semuanya tuh bisa menghafalkan Al-Quran. Asalkan apa? Yang pertama kemauan anak, yang kedua kemauan orang tua. Nah, yang namanya anak itu pasti tidak lepas dari figur orang tua gitu. Banyak orang tua yang selama ini kita lihat hanya mengantarkan anaknya ke pondok dengan harapan anaknya ini bakal jadi hafiz Quran. Kau nanti masuk pondok ya nak, kau nanti bakal jadi hafiz Quran. Ketika anaknya sudah balik pondok, misalnya liburan gitu, anaknya sudah tidak dipantau lagi, dianggapnya liburan itu untuk melepas penat, melepas belajar gitu setelah di pondok. Padahal belajar menghafal Al-Quran itu bukan cuma ketika di pondok, ketika dia balik ke rumah harus ada orang tua yang tetap mengawasi dia, yang mengingatkan dia seminimal mungkin, cobalah kau tuh ngaji nak sejus, cobalah kau murojaah ngulang hafalan berapa ayat gitu, supaya apa, supaya Al-Quran ini terjaga bukan hanya di pondok tapi juga ketika dia sudah di luar pondok gitu. Jadi potensinya tuh sebenarnya besar sekali, semua anak bisa menghafalkan Al-Quran asal dua hal ini saling berkaitan, dua anak yang berkemauan dan orang tuanya yang berkemauan untuk membimbing anaknya. Setelah menjadi hafiz Quran, boleh diceritakan nggak Azza menempuh pendidikan di mana aja? Ya, setelah Hafiz Indonesia itu kan, waktu Hafiz Indonesia itu kami masih di SD 4. Ya, kami kan di SD 4 Kalimantan tuh. Nah, itu masih kelas 2 SD kan. Kelas 3, kelas 4, kelas 5 sampai kelas 6 itu masih di SD 4, belum mondok, tapi sempat juga beberapa kali mondok. Nah, tapi ya mungkin karena masih kecil lah ya banyak problemnya gitu. Nah, dari kaminya juga gitu kan masih minim lah gitu untuk bisa terjun langsung jauh pergi dari orang tua. Jadi singkat cerita langsung lah kami tuh waktu SD sempat homeschooling. Dari kelas 4 sampai kelas 6. Jadi datang ke sekolah itu cuma pas ujian. Dikasih dispensasi sama sekolahnya buat hadir pas ujian, tapi di luar itu misalnya ada tugas-tugas ulangan gitu kan. Itu dikerjakannya di rumah. Jadi ketika sudah Hafiz Indonesia itu kami masih di SD 4. Setelah itu barulah setelah lulus SD 4 kami masuk pondok. Pondoknya di pesantren Iskarima, Ma'had Tahfidzul Quran Iskarima di Karanganyar Solo. Dekat Gunung Lawu kalau Bapak tahu tuh kan.
Di SMP-nya berarti. SMP situ ya. SMP. Di SMP di sana sampai barusan 2 pekan yang lalu kan. 8 tahun totalnya gitu. Jadi SMP 3 tahun, SMA 3 tahun plus pengabdian 2 tahun. Karena di pondok kami ini wajib minimal pengabdian setahun. Pengabdian itu dalam bentuk Pengabdian itu dalam bentuk ya sesuai dengan tempat penugasannya. Ada yang kayak misal kami nih ngabdi di masjid pondok. Ya udah kami jadi kayak imam, marbotnya gitu. marbot. Kalau di Tungkal Jadi marbot. jadi kaum, jadi imam. Iya. Kaum ya. Wah, Mas kaum lah, Mas kaum. Oh, Jangan- Mas. Mas, Wah, Wah. Jawa kan. Iya, benar. Tadi Pak Aidi jangan dipanggil Om ya lah. Atau jangan dipanggil Wak. Mas Ayo. kau. Ya itulah. Jadi panjang perjalanannya. Jadi kami ini lebih banyak di Solo kayaknya daripada Di Solo. Jadi pria Solo. Aza kan sekarang selain dikenal sebagai hafiz Quran, juga sebagai konten kreator dakwah. Apa yang memotivasi Aza untuk menjadi konten kreator dakwah? Kalau motivasi terbesar sih sebenarnya jujur sebenarnya tidak sempat terpikir lah gitu untuk menjadi konten kreator dakwah tuh. Tapi seiring perkembangan zaman, terutama waktu itu kami masih waktu kami pengabdian di tahun pertama 2024 itu. Itu kami di pondok itu ada salah satu sahabat lah, teman kami itu adik kelas. Jadi kalau kami pengabdian dia masih kelas 3. Kelas 3 sih. Masih kelas 3 SMA. Nah, jadi dia ini mulailah buat banyak konten gitu. Apalagi pondok kami ini itu sangat mensupport gitu untuk soal konten ini. Dan di saat itulah awalnya orang-orang masih pada sentimen nih. Kayak orang-orang yang konten gitu, itu digelar kayak orang-orang caper. Oh. Ya, kayak disebut-sebut orang caper gitu. Apalah budak ini sering-sering nongol di sosial media, ngapalah budak ini sering rekaman gitu. Apalagi kalau di pondok itu kan orang-orang yang media ini tadi itu dikasih privilege buat bisa banyak lagi tuh megang gadget, buat megang komputer. Apalah ada budak ini paling kalau dikasih komputer HP scroll main game lah, main game dalam pondok gitu. Tapi ternyata hasilnya luar biasa. Sahabat kami yang sekarang ini Masya Allah berkah dia dari kontennya tuh. Dia kan emang kontennya ini personal brandingnya dia tuh ini Palestina. Nah, berbekal dari situ tuh berkal terus konten waktu santri itu sekarang dia sudah pergi kemana-mana, bahkan sudah pergi ke Palestina, didukung, udah banyak inilah kooperasinya. Dari situlah baru kami tuh mulai terpikir ternyata menjadi konten kreator tuh bukan untuk pamer, bukan untuk caper gitu, tapi untuk menciptakan kesempatan diri kita supaya orang tuh kenal dulu sama kita gitu. Karena zaman sekarang ini untuk mengenalkan diri itu tidak mesti harus ke siang-siang antar ke pabrik, Pak ini ada CV gitu kan. Iya. Ternyata CV kita tuh ya itu personal branding kita di sosial media tadi itu. Itu yang kami rasakan, itu yang kami lihat, kami pelajari selama ini. Ternyata disitulah kuncinya kita menjadi kreator dakwah. Apa yang jadi tantangan? Jadi kan misalnya tadi kan awalnya ada orang kan caper. Iya. Kemudian itu dari sisi orang luar, dari sisi diri sendiri juga misalnya. Betul. Follower makin banyak nih, viewer makin banyak nih. Adakah kekhawatiran tentang itu? Ya, jadi keresahan terbesar kami, apalagi yang sebagai kreator yang dakwah lah gitu kan. Kami ini seolah kayak selalu menempelkan citra kebaikan, padahal kami ini masih banyak buruknya gitu, masih banyak kejelekan-kejelekan yang Allah tutupi gitu. Makanya kalau dalam quotes itu apa tuh? Ingat satu quotes pula. Jadi kita terkadang terlihat baik oleh orang banyak bukan karena kita betul-betul baik, tapi karena Allah sedang menutup aib kita gitu kan. Jadi itulah salah satu yang menjadi tantangan terbesar bagi kami. Justru ketika kami membuat satu konten nih di sosial media itu, imbas baliknya itu langsung kami pikirkan balik ke diri dewe. Yang aku sampaikan ini sudah aku amalkan enggak? Sudah aku lakukan enggak? Nah, jadi sebenarnya buat konten itu justru kalau dipikir-pikir kalau kita bisa membalikkan arahnya ke arah yang benar gitu, justru balik ke diri kita dewe gitu, demi kebaikan kita sendiri gitu. Bonusnya kita bisa dikenal oleh orang, bonusnya kita bisa mendapatkan banyak kesempatan tadi, itu bonus cuman gitu. Tapi tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya supaya kita juga bisa makin belajar, makin mawas diri, makin ingatlah gitu dari apa yang kau sampaikan gitu. Apalagi di Quran itu kan disampaikan tuh kabura maqtan indallah yang taqulu ma la taf'alun gitu. Apa inilah gitu kan, merugi orang-orang yang dia mengatakan apa yang tidak dia lakukan.
Jadi sebuah ketakutan tersendiri lah gitu. Apalagi yang kami sebagai menghafal Quran gitu, kemana-mana banyak ngomongin Quran, ingetin orang murojaah, awak dewek malas murojaah, awak dewek malas ngulang hafalan gitu. Itu jadi suatu tamparan sendiri gitu. Tantangannya sih. Kalau tadi kita bincang-bincang di dialog sebelumnya bahwa menjadi content creator kan masuk dalam red ocean, maksudnya di mana banyak banyak sekali orang-orang yang sedang berkecimpung jadi content creator. Ya. Pernah terpikirkah di Azza, aku pengen buat konten yang berbeda kah? Sehingga ya tadi lagi-lagi kaitan dengan persona branding tadi. Gitu. Apakah memang aku pengennya bukan tidak mengikuti arus, artinya aku pengen buat diri sendiri. Kalau berarti ini masalah kayak perbrandingannya Iya. gitu mau. Kalau misalnya kita lihat kan branding-branding ala-ala zaman sekarang kan Gen Z ya kebanyakan ya netizen kita Gen Z gitu. Nah, kalau kita bicara soal audiens kita harus tahu dong audiens kita yang nonton di sosial media itu siapa, yaitu Gen Z kan kebanyakan tadi dibilang. Gen Z ini kan selalu suka informasi yang tidak banyak cakap, habis itu visualnya menarik misalnya gitu. Misalnya kalau buat reels itu yang sesingkat-singkatnya tapi sampai tujuannya gitu kan. Dan terkadang menjadi tantangannya tuh ketika kami sudah mulai buat konten, sudah ada ide, ketika untuk merealisasikannya tuh memang bahkan sampai sekarang itu masih harus banyak belajar lagi gitu. Dari segi macam mana membungkus pesan-pesan agama tadi, atau misalnya membungkus ayat-ayat Al-Quran tadi gitu. Karena kalau dari segi yang tadi sudah dibilang, kalau Gen Z itu kan kepribadiannya gitu, butuh konten tuh pokoknya yang simple sama visualnya menarik. Kalau kita tengok tuh bahkan ada konten kreator yang cuman menonjolkan visualnya gitu. Contoh dia ganteng gitu, kece gitu. Ada Gus-Gus yang ganteng-ganteng gitu misalnya tuh. Maka kami teringat pesan seorang ustadz lah gitu kan. Ternyata menjadi konten kreator itu tidak mesti kita harus betul-betul ngomong tentang agama di video tuh. Ada beberapa konten kreator yang dia kayak cuman foto-foto kegantengan dia gitu kan, selfie gitu. Tapi nanti di captionnya ada pesan, misalnya ayo sholat misalnya gitu. Bisa jadi dengan kegantengannya itu mempengaruhi orang buat sholat. Jadi setiap konten kreator itu sepertinya punya kelebihannya, ciri khasnya masing-masing gitu. Keunikannya masing-masing. Ada yang bagus dalam segi murotalnya, tilawah Qur'annya, maka dia menonjolkan tilawah Qur'annya. Sampaikan pesan dakwahnya di situ. Ada yang bagus public speakingnya, dia sampaikan dengan kata-katanya yang bagus, yang menyentuh hati. Gitu. Kalau Azza, ciri khasnya? Kalau ditanya, Ja, konten kreatormu apa, Ja? Ciri khasnya? Ciri khasnya? Ya, yang jadi pembeda lah. Jadi pembedanya apa? Yang menjadi pembedanya kalau kami tulis di bio itu, kami ini tulisnya bukan ustadz, bukan apa kan gitu. Kalau kami tulis makomat entusias. Makomat itu kayak ilmu-ilmu nada-nada suara dalam bacaan Al-Quran gitu. Karena yang menjadi keresahan kami dalam makomat ini terutama kan, selama ini kan kita tahu banyak sekali kori-kori yang bagus bacaannya, banyak ini gitu. Bahkan sudah diperlombakan juga. Ya ini bagus gitu, tapi di satu sisi ada satu hal yang luput daripada tujuan kita mengaji nih. Ternyata kita tujuan mengaji itu bukan untuk memperbagus suara kemudian kita nikmati, tapi memperbagusnya suara kita tuh untuk mengantarkan makna-makna dari ayat yang kita baca tadi. Karena misalnya nih di dalam Al-Quran sendiri kan sudah disampaikan kitabun anzalna ilaika liyadabbaru ayati. Kitab Al-Quran yang diturunkan nih itu bukan semata-mata untuk kau laguin gitu, tapi supaya untuk ditadabbur. Jadi yang kami suarakan, yang kami brandingkan, macam mana menjadikan irama itu sebagai bahan tadabbur tadi. Ibarat kalau misalnya kita baca Quran itu kan harus juga tentunya dengan makharijul huruf yang tepat, fasilian tajwid yang tepat. Maka ibaratnya kalau kata ustadz kami itu tajwid itu adalah rasanya bacaan. Ibarat makanan kan. Ketika kita menghidangkan makanan tuh yang harus kita hidangkan enak rasanya dan enak dilihat dari bentuk visualnya gitu. Makanya tajwid itu adalah rasanya makanan, suaranya kita yang indah itu adalah pembungkus visualnya yang bikin menarik tadi pada makanan itu tadi. Sehingga enak dilihat meskipun belum orang konsumsi. Jadi
enak didengar meskipun orang belum betul-betul pahami ayatnya tuh. Makanya kalau misalnya baca tentang ayat azab nih misalnya gitu, nadanya naik-naik, nadanya tinggi Iya. misalnya gitu. Atau misal ketika baca ayat-ayat tentang surga, nadanya slow living gitu kan. Nah, pokoknya Soft spoken slowly, jadinya. soft spoken. Nah, Kalau jadi kita belajar satu nada, saka. Kehendak. Oke, Fit. Bagaimana Azza membagi waktu antara belajar, organisasi atau komunitas dan aktivitas digital? ya, kalau cara tentang membagi waktu, kami ini teringat dari pesannya Pak Mardigu di sebuah bukunya tuh. Kalau cara kita membagi waktu tuh terbagi dua lah gitu intinya gitu. Kita biasa membagi antara yang menjadi needs, kebutuhan, sama wants, keinginan. Need kita tuh itulah gitu. Tapi kalau keinginan kita tuh pasti banyak nian gitu. Misal kita pengen ke Jambi dari sini, itu kan kebutuhannya kita mau sampai di Jambi gitu. Tapi keinginannya kita nak dari Tungkal pakai mobil Mercy misalnya, pakai helikopter gitu misalnya. Nah, atau ya gitulah keinginan kita banyak gitu. Sehingga ketika kita selalu terfokus pada keinginan, terbuailah tadi kita untuk sampai kebutuhan. Akhirnya daripada itu kami membagi waktu tuh yang menjadi kebutuhan itu yang prioritas tentunya Al-Quran. Daripada apa yang sudah kami pelajari juga sudah menjadi apa ya ibaratnya ya, jalan hidup lah gitu kan. Maka Al-Quran yang harus diprioritaskan. Prioritaskan apanya? Al-Quran tuh diprioritaskan untuk misalnya mengulang hafalan. Jadi sempatkan dia waktu-waktu kesibukan di tengah-tengah belajar di kelas gitu misalnya waktu istirahat untuk murojaah gitu. Kadang kalau kita nunggu waktu luang akhirnya tidak murojaah gitu. Karena waktu kita akan selalu berjalan akan ada selalu kesibukan gitu. Dan untuk keinginannya sendiri yaitu tadi misalnya ada konten, misalnya ada apa namanya? Belajar di sana, belajar di sini, pergi ke sana, pergi ke sini gitu. Tetap harus ada lah pergi kemana-mana gitu. Suntuk juga kalau ngaji-ngaji terus bosan gitu kan. Sehingga kan yang kami lakukan itulah membagi waktu itu sesuai daripada kebutuhannya dulu diutamakan. Barulah ketika kebutuhan sudah dituntaskan keinginan. Mengapa memilih berdakwah di media sosial, Za? Apa memilih berdakwah di sosial media? Lebih banyak, mana lebih banyak? Azza sebagai dikenal sebagai orang di media sosial atau Azza sebagai orang yang di masjid? Ya, menurut Azza sih, menurut Azza sendiri. Lebih banyak kenal di sosial media jelas. Sebagai sosial media kan? Iya dong. Kalau imam-imam di masjid? Kalau imam di masjid ya di masjid yang pernah disinggung ya jelas kenal lah gitu. Tapi kalau ditanya apa tadi Kak pertanyaannya? Kenapa memilih berdakwah di sosial media ya? Iya, benar. Ya. Kalau di sosial kalau misalnya kita lihat ustadz-ustadz yang hadir di pengajian tabligh akbar atau pengajian di masjid-masjid lah gitu misalnya pengajian rutin habis subuh, habis maghrib. Itu kan jamaahnya ya yang sekitar masjid cuman Lagi subuh ya. Subuh adalah hadir tidur gitu semua Berarti Azza lebih banyak dakwahnya di media sosial dibanding di podium ya. Tapi tak menutup kemungkinan juga ada satu kesempatan yang harus kita tampil di podium gitu kan. Tapi media sosialnya menjadi wasilah juga gitu untuk kita berdakwah semampunya kita gitu. Karena jangkauan media sosial kan tentunya lebih meluas daripada apa sekedar kita tampil di satu tempat gitu misalnya. Dan apalagi algoritma keburukan, algoritma kebaikan itu juga harus saling bersinggungan. Nah, makanya kita harus menandingi algoritma keburukan orang-orang pargoy, orang-orang JJ gitu. Nah, yang kayak gitu tuh harus ditandingi. Bukan untuk mempamerkan, bukan untuk apa, karena memang sudah masanya ruang utamanya anak muda tuh di sosial media itu tadi. Anak muda nyari informasi, anak muda pengen membentuk mindset diri gitu. Dikit-dikit buka sosial media, dikit-dikit buka sosmed, langsung diamini, langsung dipercaya gitu kan. Langsung share gitu. Langsung di-like, langsung di-follow. Gitu. Jadi emang saat ini nih masanya kita ada untuk dakwah itu di tempat-tempat yang seperti tadi, tempat umumnya, tempat ramainya anak-anak muda di mana? Di sosial media. Maka taruh dakwah di situ supaya bisa menandingi segala keburukan-keburukan yang ada di dalamnya. Menurut Azza,
Bagaimana cara berdakwah yang relevan bagi Gen Z? Dan konten seperti apa nih? Yang dibutuhkan. Iya, yang Nah, paling diminati oleh Iya, penonton. kan pasti riset kan. Iya. Iya. Kalau konten itu sendiri, Gen Z ini kan tadi yang seperti kami udah bilang ya. Yang penting tuh apa namanya? Visualnya menarik. Visualnya menarik. Habis itu apa namanya? Isinya Isinya bertele-tele. nggak bertele-tele gitu. Bisa dimulai dari yang kita sukain dulu. Yang kita sukain itu misalnya seperti yang kalau kami ini sukanya murotal gitu kan, ngaji-ngaji gitu. Ngaji sudah nih, kita udah pilih satu tema konten, mau ngaji. Setelah ngaji, kita tulis lagi sub tema bawahnya. Mau ngaji surat apa? Suratnya ini bukan sekedar surat buat yang enak-enak makro viral deh gitu kan. Kan ada level kola ini. Saya dengar kan di FYP itu. Nah, ternyata setelah itu kita riset, kita ngaji ini mau bahas tentang ayat tentang apa gitu. Setelah kita temuin ayatnya, baru kita kemas visualnya. Visual ngaji itu jangan ngaji di tempat-tempat yang misalnya terlalu gelap, misalnya tempat-tempat yang kurang menarik. Ngaji di masjid-masjid yang besar misalnya. Atau dibungkus, ya pergilah ke tempat-tempat gratis yang bagus gitu. Ada banyak tempat gratis yang bagus gitu kan. Jadi dari sinilah gitu kita dapati ternyata membuat konten itu tadi mengemasnya tuh tetap menarik, tetap harus interaktif, tapi jangan sampai lewat dari tujuan dari konten, dari apa yang ingin kita sampaikan kepada netizen. Lebih sering di-record kontennya apakah live? Kalau kami sih lebih sering record sih. Record. Tadi dalam bentuk reels, dah. Kalau kami dalam bentuk reels. Ya. Kalau live sendiri itu sebenarnya emang ngaruh juga untuk beberapa waktu gitu. Tapi kalau misalnya dipikir-pikir nih, misalnya kita apalagi kayak kami ini ya, ngaji habis itu dimasukin live gitu. Jatuhnya kayak sawer dah sih, kayak ngaji di sawer gitu misalnya gitu. Oh iya, paham. Takutnya itu malah merubah eksistensi dari ngaji tadi gitu kan. Sebenarnya ngaji kita pengen dapat pahala, ini pengen dapat gift. Karena kan memang banyak beberapa konten kreator bahkan dari Tungkal, yang kontennya adalah bentuk live di mana mereka ngaji, kemudian ada sambung ayat, ada juga koreksi ayat, murojaah gitu ya, murojaah ini dari banyak orang nonton. Karena aku pernah ikut masuk kan, walaupun banyak salah kan. Jadi nggak niat ya seperti murojaah live. Sebenarnya penting juga murojaah live itu penting juga gitu. Tapi kalau untuk niat utamanya kita untuk dapatkan viewers, untuk dapatkan gift, itu yang menjadi masalah. Tapi kalau kita anggap gift itu sebagai hadiah dari orang gitu. Ibaratnya kita ngaji, ada orang berguru, ada yang orang minta ngajarin ngaji gitu kan. Kita anggap itu sebagai apresiasi baik gitu kan. Apresiasi dari apa yang sudah kita sharingkan gitu. Karena kita juga sama-sama belajar gitu. Kalau yang kami pahami sih seperti itu. Selama menjadi konten kreator dakwah nih Za, pernah nggak sih dapat di salah satu kontennya komentar negatif dari netizen? Wah, sering. Senegatif apa yang pernah dapat? Senegatif apa? Negatif apa ya? Caper nih, misalnya. Atau apa? Itu mungkin ada ya. Kami tidak tahu ya Pak. Sampai saking apa namanya? Kalau kami ini prinsipnya kayak kalau ada komentar-komentar yang negatif seperti itu, ya udah gitu. Dibalasin seadanya, dianggapin sewajarnya gitu. Karena bisa jadi komentar-komentar yang mengkritik itu ada bagusnya. Jangan kita telan mentah-mentah oleh perasaan, tapi coba kita riset dulu, kita pikirkan ulang gitu. Emang betul enggak nih yang budak ini sampaikan gitu. Apa yang netizen ini sampaikan gitu. Karena kalau kami lihat komentar-komentar negatif itu justru bisa menjadi positif ketika dia menjadi sebuah kritikan yang membangun. Tapi sebaliknya, memang ada sih beberapa komentar-komentar yang emang di luar nurul ya. Nah, di luar nalar. Habis pikir. Habis pikir. Nah, itu wajar gitu. Tapi jangan kita pikirkan, jangan kita telan pakai emosi pula gitu. Yang ada kita pun juga ngamuk. Nah, akhirnya apa satu komentar yang negatif ternyata lalu kritikan membangun yang azaingan. Yang
apa ya, salah satu konten itu sempat kayaknya, oh mungkin ini karena kami mungkin saking kasih kan irama kan waktu itu emang gencarnya gitu buat Iya, irama ini irama itu gitu. Satu konten itu ada irama Al-Fatihah pakai irama nasyid nahwan gitu, irama nasyid laukana bainal habib, oh kan nasyid laukana bainal habib gitu. Nah, dari situ tuh yang ngomen ini emang orang yang kami kenal juga. Oh. Ya. Dan beliau emang kakak kelas kami gitu kan, intinya nasihatin lah di situ gitu. Kalau apa namanya, membaca Al-Quran itu jangan disamakan dengan membaca lagu gitu, menyanyikan lagu gitu. Meskipun iramanya mirip, tapi jangan seolah-olah disandarkan nian irama nih Al-Quran nih kayak lagu gitu. Al-Quran kan bukan nyanyian gitu, seperti yang tadi sudah dibahas tadi itu kan. Iramanya Al-Quran itu untuk mengadakan makna-makna tadi. Itulah salah satu komentar yang paling diingat. Tapi kalau komentar yang kayak caci maki atau apa itu entahlah ya, mungkin ada, kami pun sampai lupa gitu. Kami ini kayak orangnya tuh terlalu cuek gitu gitu ya. Terlalu ambil tidak pusing lah ya. ambil Iya, pusing. jadi cara menyikapinya Cara tuh menyikapinya iya. pun cuek aja. cuek-cuek aja kalau yang masalah itu. Yang membangun kami terima, yang menggusur lawan bukan gitu apa ya. yang sekiranya ini tidak membangun ya sudah kita biarkan aja. Kita ke ini, salah satu di biodata di Azza kan ada bagian dari Kitab Mukmin. Ya. Kitabmumin.id. Cerita singkat dulu, Kitabmumin.id itu apa? Iya. Ya, jadi kita momen itu tadi kan sudah kami bahas yang sahabat kami tadi itu. Konten kreator juga. Itu kami ya memiliki keresahan yang sama lah. Hari ini sudah banyak konten kreator dakwah kan. Yang menjadi masalah hari ini kami masih bergerak secara personal baik gitu. Belum ada sebuah wadah untuk yang memfasilitasi lah gitu untuk anak-anak muda yang semangat dakwahnya nih tinggi di dalam sosial media ini untuk saling berkumpul, saling mensupport satu sama lain. Berangkat dari keresahan itu akhirnya kami buatlah ini komunitas Kita Mukmin. Jadi waktu itu kita launching acara pembukaannya di Jogja itu. Waktu itu kami berlima gitu yang menginisiasi awalnya komunitas ini gitu. Jadi simpelnya sih seperti itu. Karena kalau kita tahu kan kalau prinsip kami itu di dalam Kita Mukmin, kalau satu lidi saja itu masih belum bisa untuk membersihkan satu halaman. Tapi kalau satu lidi ditambah satu lidi sampai satu ikatan, insyaallah pergerakannya pun semakin bisa membersihkan berbagai kotoran-kotoran. Jadi isinya lebih banyak Jadi konten-konten kita kreator. lebih jadi kita memang isinya teman-teman dari komunitas influencer dakwah, kreator dakwah dari berbagai macam tema. Ada yang dia tadi bahas Palestina, ada yang backgroundnya konten-konten galau. Oh iya iya. Konten-konten galau tuh Iya. perlu juga kita tarik gitu. Tapi galaunya yang mengarahkan ke arah positif Cara gitu. positif. Bukan galau buat bunuh ya gitu kan jangan. Alhamdulillah. Atau misalnya kreator dakwah yang di bidang bisnis ada juga gitu. Kalau kayak kami sendiri kan kreator di bidang ngaji yang lokal. Jadi saling melengkapi. Nah, sekarang perkembangan gimana Kitab Mukmin ini? Secara kan tentu niatnya adalah Kitab Mukmin ini dikenal, dan dikenal itu bukan sekedar ya tadi katanya kalau dikenal dapat hadiah itu adalah bonus, tapi kan agar tersampainya dakwah ini. Nah, sejauh ini menurut Azza, Kitab Mukmin ini sudah mulai mempengaruhi nggak sih masyarakat luas? Kalau dari sisi yang kami lihat secara pribadi ya saat ini itu sampai saat ini untuk pergerakannya sendiri kami lebih sering seperti kayak kumpul atau meeting bareng gitu kan itu online. Berarti kami sudah beberapa kali mengadakan kelas online gitu. Misalnya kajian-kajian online dan alhamdulillah diikuti oleh ratusan orang, 300 gitu dalam satu sesi. Alhamdulillah. Dan sempat juga kayak seperti tadi launching program kajian langsung offline-nya gitu. Sudah diadakan berapa kali ya? Sekitar 5 kali sudah gitu. Dan tak semuanya tampil gitu. Bisa baik kalau misalnya yang satu berhalangan, nah nanti yang 3 hadir. Yang 2 berhalangan, yang lain hadir. Jadi saling melengkapi lah satu sama lain. Dan kami kalau untuk saat sekarang ini memang sering sekali gitu. Kayak seminggu sekali itu ada kayak apa namanya? Kami bahasakan mutakoknya gitu, pertemuan seminggu sekali itu buat sama-sama kayak muhasabah, sama-sama kayak
evaluasi, dan bahkan kami menyediakan satu ustadz di komunitas kami. Ustadz, karena kami penting. Kami yang sebagai kreator dakwah nih sebenarnya tidak ada nyampaikan apa-apa. Kosong sebenarnya yang kami sampaikan, tidak ada nilainya gitu. Tapi dengan hadirnya ustadz yang bimbing tuh minimal bisa membuat kami ngerem gitu. Minimal bisa mengingatkan kami gitu. Supaya kalian boleh terus bergerak, kalian semangat terus dalam dakwah, oke gitu. Tapi juga harus terus semangat belajarnya gitu. Karena kalau pesan Ustadz tuh kiamat seorang dai, kiamat seorang pendakwah tuh adalah ketika dia berhenti belajar. Makanya dari situ kami hadirkan satu Ustadz inilah gitu yang ibaratnya menjadi murabbinya di kita mukmin. Mungkin pernah kerjasama nggak sih sama ustadz yang ya kalau bahasanya ustadz industri seperti kayak Ustadz Adi Ya. Hidayat, kemudian Habib Ja'far, misalnya apakah pernah ada dengan beberapa ustadz yang Kalau lain? beberapa Ustadz yang sudah kami temuin lah ya dari kawan-kawan itu sudah ada yang perwakilan menemukan Ustadz Felix. Ya, Ustadz Felix ya. Ustadz Felix itu kan kalau di Jawa dan sekitarnya itu kan sering ada event-event Iya, nih betul, dari betul. komunitasnya Yuk Ngaji gitu. Setelah event tuh kami kadang diundang gitu buat hadiri gitu. Nanti ada diskusi sama Ustadz Felix Xiao-nya ini gitu kan sama timnya gitu. Kalau kita lihat kan dari Ustadz Felix Xiao ini kan beliau emang dah pendahulu dari kajian-kajian hijrah, dari kajian-kajian komunitas yang pendakwah digital seperti itu kan. Jadi kami yang paling banyak sih untuk saat ini masih itu sih. Sama ada beberapa ustadz nasional juga seperti ada namanya Ustadz Merkhas, ada Ustadz Abdul Somad, sempat ada cerita dikit. Yang jelas ya kami terus lah gitu. Masih banyak belajar, tapi juga berusaha untuk mengantarkan pesan-pesan ulama tadi intinya gitu. Secara offline masih di daerah-daerah Jawa kita mukmin. Secara offline masih di daerah Jawa karena yang di Sumatera kami dewe baru pindah dewe. Lah kan bisa kerjasama. Bisa Ya, betul. collab. Bisa banget sebenarnya, ada rencana lah gitu. Tapi kan di tengah kesibukan kita, kesibukan kami ini kan tempatnya bukan dalam satu tempat. Ada yang kawan kami satu konten kreator dakwah di UMS misalnya di Solo, ada yang dia tinggal di Jogja. Bahkan yang diantara ketika kami di Jawa itu untuk kajian offline itu masih jarang lah dilakukan karena sempitnya waktu untuk ada bertemu barengnya tuh gitu. Tapi yang laku hal ya mungkin memang masanya saat ini kami masih sama-sama belajar kan gitu. Jadi mau tidak mau memang yang harus dijalani dalam komunitas ini untuk saat ini seperti itu. Ketika ada masanya kumpul, kita adakan event bareng. Ada proyek baru untuk kita mukmin. Proyek barunya insya Allah dalam waktu dekat itu ada rencana kalau kita tuh mau buat program kayak satu pesantren, satu konten kreator. Satu pesantren, satu influencer. Jadi hari ini kita lihatlah banyak di antara banyak pondok pesantren itu santri-santri berkualitas sebenarnya gitu. Tapi bingung ingin mengalirkan hobinya sebagai pendakwah, hobinya dari pelajaran apa yang sudah dia pelajari di pondok tuh untuk disampaikannya kemana. Makanya kami ada kerjasama dengan sebuah pondok. Jadi yang pertama ini kami kerjasama dengan dengan salah satu pondok ya. Itu untuk sama-sama lah gitu saling belajar di komunitas kita Umin. Untuk santri ini belajar konten dari cara membuat skripnya, habis itu cara memvisualisasikannya, dan yang daftar ini santri tidak mesti harus jadi yang tampil di depan kamera. Ada juga santri-santri yang emang dia bakat dalam media, dia misalnya bakat dalam pengaturan video, dalam editing gitu. Nanti diarahkan dengan member kita mukmin dari kawan-kawan kami kita mukmin juga yang ahli dalam video ada. Itu langsung member-member lah yang mengajarkan gitu. Jadi langsung teman-teman kami langsung dari kita mukmin yang ikut turun tangan buat ngajar. Kalau ini seandainya nih atau ada orang-orang tunggal bergabung di kitab mukmin itu gimana? Justru kami sangat senang sekali lah ya, sangat mengapresiasi banget gitu buat misalnya ada apalagi kawan-kawan tunggal gitu kan. Justru kalau kami balik ini nih butuh nian gitu kan komunitas untuk sama-sama lah minimal mengingatkan kami dewe untuk dalam kebaikan gitu kan. Jadi seminimal-minimalnya ya adalah satu wadah
kecil ya enggak apa-apa gitu. Terus berada di bidang kebaikan. Terutama di Tungkal belum ada kan? Iya. Belum ada di Tungkal kita rasa. Kan memang di Tunggal memang sekarang lagi booming konten Content kreator creator. segala Iya, sangat benar. banyak. Ya. Macam apa salahnya memang mungkin misalnya kita sudah ada wadah besar yang di kita Mukmin kan. Ditanya barang ya kayak kita Mukmin jadinya. Kita mungkin. Masuk. Lanjut Mit. Ya. Nah, ada pertanyaan random lah nih, Bang. Ya. Kalau Aza dikasih waktu 1 jam nih untuk ngobrol bareng orang yang masih hidup atau sudah wafat, Oke. kira-kira Aza memilih untuk ngobrol bareng siapa dan kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah salah satu figur contoh Al-Qur'an. Perjuangan. Kenapa pengen sama Rasulullah? Karena akhlaknya Al-Qur'an. Akhlaknya Al-Qur'an. Al-Qur'an yang jadi orang itu siapa? Ya Rasulullah itu tadi gitu. Karena masih banyak daripada Al-Qur'an yang sudah kami hafali hari ini kami lalaikan, tidak kami taati gitu. Bahkan kami yang sudah menghafalkan Al-Qur'an ini menjadi orang yang berbahaya ketika kita tidak mengamalkan gitu. Ini dalam hadis Nabi itu kan disampaikan kalau nanti di akhir zaman tuh orang yang pertama kali masuk neraka tuh bukan orang yang berzina, bukan orang yang melakukan riya, melakukan dosa-dosa besar lainnya gitu. Ternyata yang pertama kali masuk neraka itu apa? Qori Al-Qur'an. Qori orang yang diberikan Allah Al-Qur'an, Allah karuniakan hafalan yang bagus, bacaan yang merdu. Tapi sayangnya bacaan Al-Qur'annya hanya sebatas sampai lisannya. Al-Qur'an yang indahnya tuh tak tergoreskan sampai kepribadian karakternya dia gitu. Dia tampil jadi qori supaya dia tampil di mana-mana baca Quran bahwa yaqulu kana qori gitu. Biar dipanggil orang sebagai qori gitu. Nah, ini menjadi suatu tamparan gitu. Saking ini bisa dijadikan hadis yang paling ditakuti lah bagi kami semua yang sudah membaca hadisnya gitu. Ternyata selama ini boleh jadi bahkan ketika podcast ini kami menyampaikan berbagai hal kebaikan, kami menyampaikan pengingat bagi diri dewek pun bisa jadi luput dari niat yang salah tadi ini. Makanya jadi ketika ketemu Rasulullah SAW ini yang kami imajinasikan bagaimana sih gitu menjadi orang yang tak hanya menghafalkan Al-Quran tapi hidup bersama Al-Quran. Ini kebayang sih ya. Kalau ada Rasulullah yang podcast seperti ini deh. Keren itu. Terus sebelum kita closing, sebagai anak muda yang tahu banyak tentang salah satu anak muda yang tahu banyak tentang Al-Quran segala macam, apa sih satu ayat yang bisa diberikan dari Azhar terkait dengan kita pemuda? Apakah kita harus menjadi semangat untuk menjadi berkarya sebagai anak muda, atau menjadi anak muda yang pandai mengatur adab dan segala macam, atau yang anak muda yang diharapkan menjadi seorang pemuda Al-Quran? Satu ayat yang sesuai dengan pemuda. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat ke-54. Ini kami izin baca ya. Lanjut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم.
secara garis besar ayat ini mengajarkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini. Allah, kalau kalian ini suatu saat berpaling dari agama Allah gitu, murtad, yartad, murtad. Murtad itu bukan cuma dari segi dia keluar dari Islam, apalagi keluar dari Islam gitu kan bahasanya gitu. Murtad ini bisa dia masih agama Islam gitu, tapi tidak mengamalkan daripada apa yang Islam ajarkan. Sawfa ya'tillahu biqaum, maka Allah bakal ganti generasi kamu tuh tidak layak pakai gitu. Generasi kamu tuh bapuk kata Allah, tidak layak pakai, nggak usah tampil. Nah, maka akan Allah hadirkan, maka akan Allah tampilkan kata Allah generasi yang apa, yuhibbuhum wa yuhibbuna, generasi yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Inilah generasi anak-anak muda yang kita harapkan. Kalau pengen Allah tuh cinta sama kita, ya kitanya dulu mencintai Allah gitu. Lagi dari segala berbagai problem anak-anak muda terutama Gen Z ya, masalah-masalahnya ada belah itu krisis identitasnya, misal aku ini hidup untuk apa, aku ini mau jadi apa. Nah, itu bisa jadi yang menjadikan dia berpikiran seperti itu ketika dia lupa daripada muara asal muasal dia hidup. Karena hidup itu kata Al-Quran, khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kami ciptakan jin dan manusia hidup itu semata-mata bukan untuk hidup, tapi untuk apa? Beribadah, liya'budun. Ketika orang sudah lupa esensi dia daripada hidup tadi itu, Allah bilang wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Dan kami jadikan orang-orang yang melupakan Allah tadi lupa kepada diri mereka sendiri. Jadi banyak orang-orang zaman sekarang ini pikun, banyak orang-orang zaman sekali ini jadi anak-anak yang badannya tuh nggak tahu gitu mau jadi apa, bingung. Nah, hidup apa bahasanya tuh muda foya-foya, mati kaya raya. Ya dikikir itu gitu. Ya enggak gitu enggak gitu kan. Padahal dalam Islam kita diajarkan ya, kalau misalnya kita pengen hidup bahagia, Allah dulu. Mau misalnya sukses jadi dokter, Allah dulu. Mau jadi sukses di bidang apapun itu, kita libatkan Allah dalam segala urusan kita. Kita cintai dulu Allah. Itu yang pertama kan, yuhibbuhum wa yuhibbuna, generasi yang mencintai Allah apapun dia. Mau dia pejabat, mau dia profesor, mau dia seorang guru dan lain-lainnya. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Adzillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Kalau tadi tentang cintanya kita kepada Allah, maka yang selanjutnya adzillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Hubungan kita sama manusia. Yang mana generasinya nih tegas, generasinya nih adzillatin 'alal mu'minin, lembut kepada sesama orang-orang mukmin, damai, tidak suka banyak perpecahan. Apalagi kita banyak lihat sekarang nih banyak sekali kelompok-kelompok yang saling menyalahkan satu sama lain, padahal sholatnya masih sama, syahadatnya masih sama, doanya kepada Allah masih sama-sama. Ini yang menjadi tamparan bagi kita hari ini. Justru kita malah terbalik. Kalau tadi di ayat sampaikan adzillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Sekarang kita a'izzatin 'alal mu'minin, adzillatin 'alal kafirin. Nah, kita keras terhadap sesama orang mukmin, tapi justru kitalah yang malah terlena, terikut oleh kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang bukan daripada Islam. Padahal sebaliknya, kita sebagai orang Islam itu harusnya sebagai pemuda apalagi harus lembut kepada sesama kita. Jangan saling mengkeras-keraskan. Terutama bagi kita yang misalnya baru belajar setahun 2 tahun di pondok atau baru hijrah misalnya gitu misalnya. Kadang kan adalah gitu kayak rasa wah, aku ini sudah belajar dengan ustaz lebih betul, baik ya, merasa lebih baik gitu, merasa lebih baik dengan satu pendapat yang dia ada. Padahal di pendapat yang lain misalnya berbeda nih. Maka dia setentang-tentangnya. Padahal yang di dalam Al-Qur'an sampaikan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan jangan sekali-kali itu kamu berselisih dan bersambunglah di dalam tali-tali Allah. Tali Allah itu silaturahim. Jadi perbanyak silaturahim. Dengan silaturahim itulah kita bisa apa? Adillatin 'alal mu'minin tadi. Kita bisa melembutkan hati kita kepada sesama orang mukmin. Aizzatin 'alal kafirin, dan tegas kepada orang-orang kafir tadi itu. Tegas kepada orang kafir itu bukan berarti kita larang langsung kau kafir, kau ini, jangan gitu juga gitu. Tapi kita membatasi kita dapat membatasi diri kita gitu daripada rambu-rambu syariat yang telah Allah berikan gitu, supaya kita tuh jangan terjatuh kepada kekufuran. Seperti misal paling gampang lah, kalau di dalam hadis itu disampaikan
Asyirkul asghar arya, syirik. Syirik kan bisa mengantarkan kepada kekufuran. Nah, syirik yang paling kecil itu apa? Riya. Minimal menghilangkan riya, rasa riya di dalam hati kita tuh itu sudah menjauhkan kita kepada kekufuran dan telah menegaskan diri kita jauh kepada kekafiran. Sehingga kan ketika diri kita sudah baik, maka insya Allah kita pun bisa memberikan energi yang positif kepada umat, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita menjadi baik. Jadi pesan ayat ini intinya, jadilah generasi yang mencintai Allah dan Allah pasti akan mencintai dia. Dan jadilah generasi yang lembut, yang penuh kasih sayang sama orang mukmin dan tegas terhadap segala sesuatu yang mengantarkan dia kepada kekufuran, keburukan dan lain-lain. Sebelum ante closing. Sebelum Fitri closing. Karena di content creator, 1 menit call to action pemuda dan Al-Quran untuk masyarakat pemuda di luar sana. CTA. Call to action 1 menit untuk pemuda dan Al-Quran. Kan pendakwah content creator nih. Ya, intinya kalau kita sih singkat aja ya. Ingat kameranya. Iya, konteks Ini ya. Oke, kalau pesan terbaik untuk kita supaya dekat bersama Al-Quran itu yang pertama, jangan sekali-kali kita meninggalkan Al-Quran. Karena Al-Quran itu sendirilah sumber daripada segala masalah yang kita punya, segala solusi yang ada daripada masalah-masalah yang kita punya tadi, sehingga ialah yang dapat mencerahkan daripada keburukan ataupun hal-hal buruk yang tengah kita alami. Karena tadi yang seperti sudah sampaikan, bahwa ketika kita menghafal Al-Quran itu sebenarnya kita sedang membangun koneksi sama Allah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, hum ahlullah wa khasatuh. Ahlul Quran itu adalah keluarganya Allah. Al-Quran itu adalah orang-orang yang dikhususkan Allah nanti di akhirat nanti. Maka menjadi penghafal Al-Quran hari ini itu bukan untuk menjadi bahan mencetak berbagai prestasi, tapi menjadi penghafal Al-Quran hari ini itu agar supaya kita bisa semakin mendekat kepada Allah di hari nanti. Dan untuk pesannya juga bagi kita yang sudah menghafalkan Al-Quran, kita yang sudah mempelajari Al-Quran, sharing. Jangan takut sharing, jangan nunggu kita baik, jangan nunggu kita sudah sempurna nian gitu, sudah banyak ilmu yang tidak. Tapi satu ilmu yang sudah kita pelajari dan itu langsung kita amalkan dan sampaikan, itu lebih bagus daripada kita banyak menumpuk ilmu tadi tapi tidak pernah kita sampaikan. Apalagi di dalam hadis Nabi disampaikan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik di antara kalian itu adalah orang yang belajar Al-Qur'an. Tak cuma belajar, yang Nabi ajarkan adalah bagaimana kita juga langsung mengajarkan kemana? Mengajarkan minimal ke diri kita dewek dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita dapat satu ayat, balighu anni walau ayat, kata Nabi. Sampaikan daripada aku walau satu ayat. Jangan tunggu kamu sudah khatam kitab Sahih Bukhari, kamu sudah khatam kitab-kitab yang bertebal-tebal itu. Jadi menyampaikan kebaikan itu tidak perlu menunggu waktu untuk sempurna, tapi sempurnakanlah terus kebaikan yang ada itu dengan terus menyebarkannya kepada khalayak masyarakat dan umat. Dan kita pun kalau dipikir-pikir ya, kita ini pasti tidak bakal bisa merubah dunia ini menjadi lebih baik dalam satu hari gitu. Tapi minimal dengan satu kebaikan yang kita beri menjadi suatu alasan kebaikan ini akan terus ditanam dan akhirnya berbuah di kemudian hari. Jadi simpelnya jangan lupa untuk terus belajar, jangan lupa juga untuk terus mengajar, dan jangan lupa terus untuk bermanfaat bagi orang lain. Tercerahkan sama anak muda ini. Oke, silakan. Nah, sobat muda, dari cerita tadi kita belajar bahwa dakwah itu nggak melulu soal podium, tetapi soal bagaimana kita bisa adaptasi dengan kemajuan teknologi. Salut banget dari perjuangan panggung Hafiz Quran sampai bisa konsisten siar di dunia digital sekarang. Sukses terus untuk konten-kontennya, Azza. Sukses terus untuk kita mukmin dan terus menginspirasi
terinspirasi sebagai pemuda kebanggaan Tanjung Jabung Barat. Terima kasih banyak Aja udah mampir dan berbagi cerita inspiratifnya di sini. Dan bagi sobat muda yang nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Fitri Usada dan rekan saya Aidi. kami pamit undur diri. Sampai ketemu di edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.